Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan NIM 20233011. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word 2007, yaitu pada menu Insert. Baiklah, selanjutnya akan saya tampilkan menu Insert-nya. Baiklah, ini adalah penampilan dari tab Insert. Dalam tab Insert ini terdapat beberapa menu. Yang pertama, menu Packs. Yang kedua, menu Tables. Yang ketiga, menu Illustration. Yang keempat, menu Links. Yang kelima, menu Header dan Footer. Yang keenam, menu Teks. Dan yang ketujuh, menu Simbol. Baiklah, pertama kita akan mulai dari menu Packs. Pada menu Packs ini terdapat 3 icon. Yang mana? Yang pertama yaitu Cover Pack. Cover Pack ini digunakan untuk memilih dan memasukkan jenis halaman sampul. Menu ini apabila ingin membuat halaman sampul file yang sedang dikerjakan. Kita dapat memilih bentuk penutup dan melakukan pengaturan seperlunya sehingga dapat menjadi halaman sampul resmi tanpa mengurangi nilai estetikanya. Selanjutnya yaitu Blank Pack. Blank Pack ini digunakan untuk menyisipkan atau membuat halaman baru dalam file dokumen. Hal ini sangat membantu dalam mengelola dokumen apabila harus pindah ke halaman baru sehingga dapat membuat pengerjaan file menjadi praktis dan efisien. Selanjutnya yaitu Pack Break. Pack Break ini digunakan untuk memisahkan halaman file dokumen. Menu ini sangat berguna terutama apabila kita ingin memisahkan beberapa paragraf menjadi 2 halaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu Tables. Dalam menu Tables ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu Insert Table. Insert Table ini dapat digunakan untuk memasukkan tabel melalui kotak dialog. Kita hanya perlu memasukkan jumlah kolom ke dalam number of column dan memasukkan jumlah baris yang dibutuhkan ke dalam number of rows. Jumlah kolom dan baris dalam menu ini tidak terbatas, sehingga kita bisa memasukkan berapapun kolom dan baris yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu Draw Table. Draw Table ini berfungsi untuk memasukkan tabel dengan menggambar secara manual di dalam area dokumen. Kita hanya perlu mengetik menu Draw Table, lalu menarik kursor secara diagonal sehingga terbentuk tabel. Selanjutnya itu Convert Text to Table. Menu ini digunakan untuk mengonversi paragraf terpilih ke dalam tabel. Di sini program berjalan secara stereotip, yaitu program hanya melihat jejak tab atau tombol Enter pada keyboard. Selanjutnya yaitu Spreadsheet Excel. Menu ini digunakan untuk menyisipkan tabel dengan format lembar kerja Excel. Dengan menu ini, kita dapat memasukkan rumus fungsi seperti pada lembar kerja Excel. Jadi, kita dapat menyajikan spesifikasi Excel meskipun sebenarnya merupakan file Word. Berikut Quick Tables. Menu ini berfungsi untuk memasukkan jenis tabel yang tersedia di dalam Microsoft Word. Dalam menu ini, kita bisa memilih jenis dan tema tabel yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan masuk ke menu Illustration. Di mana dalam menu Illustration ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu icon Picture. Picture ini dapat digunakan untuk menyisipkan
gambar yang disimpan di komputer atau pada media yang dapat dipindahkan ke tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu clip art. Clip art ini dapat digunakan untuk memasukkan gambar klip untuk ilustrasi yang terkait dengan tema yang dibuat dalam dokumen tersebut. Selain itu, menu ini juga dapat membuat dokumen kita menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu Shape. Menu ini dapat digunakan untuk memasukkan objek geometrik yang sudah memiliki bentuk, seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, garis lurus, panah, dan lainnya. Selanjutnya yaitu Smart Art. Smart Art ini digunakan untuk membuat gambar yang terstruktur dan yang lebih ilustratif. Selanjutnya yaitu Icon Chart. Icon Chart ini dapat digunakan untuk membuat file berupa diagram. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke menu Links, di mana dalam menu Links ini terdapat 3 icon. Yang pertama yaitu Hyperlink. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan teks atau objek yang dipilih dengan file lain. Bahkan dapat menghubungkan teks yang terpilih tersebut ke bagian tertentu di situs web. Selanjutnya yaitu bookmark. Bookmark ini dapat digunakan untuk menandai buku atau suatu halaman sebagai favorit atau sebagai penanda halaman favorit dari teks atau objek yang dipilih. Selanjutnya yaitu cross reference. Cross reference ini dapat digunakan untuk membuat referensi antar file, sehingga kita dapat membuat rujukan ke catatan kaki pada halaman tertentu. Selanjutnya yaitu menu header dan footer. Pada menu ini terdapat 3 icon. Yang pertama yaitu header. Header ini dapat digunakan untuk mengatur kepala file. Header ini biasa digunakan untuk membuat kop surat. Selanjutnya yaitu footer. Icon ini dapat digunakan untuk mengatur atribut halaman paling bawah. Dalam footer juga terdapat nomor halaman. Selanjutnya yaitu page number. Page number ini dapat digunakan untuk mengatur nomor pada setiap halaman. Selanjutnya, kita masuk kepada menu teks. Dalam menu teks ini terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu text box. Text box ini berfungsi untuk memasukkan kotak teks sesuai dengan opsi yang tersedia di menu. Selanjutnya yaitu quick part. Pada quick parts ini terdapat beberapa fungsi dan juga icon di dalamnya. Yang pertama yaitu auto text. Auto text ini berfungsi untuk mengatur teks otomatis. Yang kedua yaitu properti dokumen. Properti dokumen digunakan untuk mengatur atribut dokumen. Yang ketiga yaitu file, yang dapat digunakan untuk menyisipkan tabel file atau tabel titel. Selanjutnya yaitu building blocks organizing, yaitu untuk mengelola sekitar partikulasi cepat. Selanjutnya save selection to quick part gallery. Ini digunakan untuk menyimpan format teks yang dipilih ke galeri bagian cepat. Selanjutnya yaitu ada word art. Word art ini digunakan untuk memasukkan teks dalam gaya artistik. Selanjutnya ada drop cap. Drop cap ini digunakan untuk memasukkan huruf kapital dengan ukuran yang lebih besar di awal paragraf.
Selanjutnya ada signature line. Signature line ini digunakan untuk memasukkan tanda tangan digital. Selanjutnya ada date dan time. Digunakan untuk memasukkan tanggal dan waktu saat ini dalam sistem. Selanjutnya yaitu objek, yang mana digunakan untuk memasukkan objek yang disematkan dalam bentuk objek yang dapat diprogram sehingga dapat menjalankan skrip tertentu. Selanjutnya ada menu simbol, di mana dalam menu simbol ini terdapat dua icon, yaitu yang pertama menu equation. Equation ini dapat digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Biasanya menu ini digunakan untuk menulis soal-soal matematika. Yang kedua yaitu simbol. Yang menu simbol ini dapat digunakan untuk memasukkan karakter khusus. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari menu insert ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.